Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Bali dari Insight Jember. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada bab 8 diagram garis. Ini adalah matematika untuk kelas 4 kurikulum mereka. Oke, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, Pak Ali akan bisa membahas seluruh isi buku ini. Ya, video yang diinginkan cari ada di playlist ini. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Langsung saja kita akan bahas diagram garis. Ini di gambar ini adalah ilustrasi termometer ya. Tahukah kamu sebagian negara memiliki 4 musim ya. Jadi ada beberapa negara yang memiliki 4 musim, yaitu negara-negara yang di belahan bumi subtropis. Jadi ini misalnya bola dunia ya. Di sini adalah khatulistiwa. Indonesia itu ada di khatulistiwa sini ya, jadi kita beriklim tropis, tapi di daerah sini baik yang bagian atas maupun di sini ini adalah subtropis, termasuk Jepang di sini ya. Nah, di sini adalah negara-negara dengan 4 musim. Seperti negara Jepang ya, sedangkan Indonesia memiliki 2 musim. Ayo kita mengenal suhu negara Jepang dan membandingkannya dengan suhu di Indonesia ya, di sini. Daerah sinilah kalau di global atau bola dunia. Suhu di kota Niigata, Jepang, dan kota Wakhete, Papua, Indonesia. Bulan, ini bulan 1 sampai 12, kota Niigata, suhunya 3 derajat, itu dingin sekali, hampir sama dengan kalau kita masuk kulkas ya. Kota Wakhete, ini 17 derajat masih ya, cukup lumayan dingin, tapi masih nyaman lah ya. Suhu segini 19 ya, sampai suhu 29 ini sudah mulai panas ya. Di Jepang 25 ya, paling panas suhu 25. 26 paling panas ya. Sepanas-panasnya suhu di sana masih nyaman ya. Masih nyaman. Nggak tahu kalau kita jemur cepat kering enggak di sana ya. Nah, ayo cari tahu bagaimana suhu berubah dan perbedaan suhu di 2 kota tersebut. Dengan menggunakan tabel di atas, ayo bereksplorasi perubahan suhu di 2 kota tersebut setiap bulannya dan jelaskan selisihnya. Di sini tetap ya, tidak ada selisihnya. Di sini juga tetap. Ya, perubahan dari sini ke sini. Nah, ini selisih 2, naik 2 ya, dan di sini juga naik 2. Sama ya. Nah, dari sini ke sini naik 6, di sini malah turun. Naik, maaf, naik 2 aja. Jadi gitu, naik turunnya beda ya. Nah, dan seterusnya. Diagram batang pada halaman selanjutnya menunjukkan suhu kota Niigata setiap bulannya. Amati diagram tersebut dan jelaskan perubahan suhu dan selisih suhunya. Mana ini? Diagram batang pada halaman selanjutnya. Ini diagram batangnya ya. Kita baca dulu. Amati diagram tersebut, jelaskan perubahan suhu dan selisih suhunya. Suhu di kota Niigata di bulan Oktober dan bulan Januari di kota Wakhete hampir sama. Di bulan apa yang bersama? Oktober dan bulan Januari. Ya, coba Oktober dan Januari. Oktober dan Januari. Oktober, enggak beda ya. Januari, kenaikan suhunya yang sama mungkin ya. Di sini naik, turun malah ya, turun 4, di sini turun 3 ya. Oktober atau sebelumnya, dengan sebelumnya 22 ke 16 ini turun, ini juga turun. 22 ke 16 ini turun 6. Di sini 27 ke 25 turun 2. Enggak sama juga ya. Apa maksudnya ini ya? Suhu di kota Niigata di bulan Oktober dan bulan Januari di kota Wakhete hampir sama. Ayo berpikir bagaimana suhu tersebut berubah berapa selisih suhunya. Enggak hampir sama juga ya, 3 dengan 17. Bulan Januari adalah bulan terdingin, tetapi bunga-bunga akan segera mekar. Kita lihat apakah benar Januari terdingin? Iya.
bulan Januari sama-sama terdingin ya. Oke. Ayo gambar diagram batang perubahan suhu kota Wagete pada diagram ya suhu kota Niigata pada gambar berikut dan bandingkanlah. Di sini adalah kota Wagete dan kota Niigata ya. Di sini yang kota apa ini? Januari bulan 1 ya. Bulan 2 di sini ini pasti ini pasti untuk Niigata ini 3 ya. Sini kan 3 ya. 3 ya, kemudian 5 ya. 3 5 ini kota Niigata. Ini Niigata. Ini yang merah ini Niigata. Ya. Kalau kita lihat, ayo gambar diagram batang perubahan kota Wagete pada diagram suhu kota Niigata pada gambar berikut dan bandingkanlah. Nah, kita akan coba menggambar kota Wagete dengan warna biru ya, yang merah ini nanti Niigata. Ya, kita lihat bulan Januari ada 17, 15 ya, 16, 17. Di bulan Januari ada 17. Kita gambar di sebelahnya sini ya. Nah, ini adalah Wagete. Jaraknya jauh loh ya. Nah, ini adalah Januari, dia di 17, angka 17 di sini. Kita lihat Februari juga 17. Ya, Februari juga 17 sama, kita gambar Februari 17. Ini bulan Februari. Februari itu bulan 2 ya. Nah, di sini juga 17. Jauh perbedaannya ya, di Jepang sangat dingin. Kemudian habis itu bulan 3 19. Bulan 3 19. 19 itu di bawahnya 20 sedikit. Ya. Nah, di sini adalah bulan Maret. Bulan April kita lihat, bulan April 21, April Mei 24 ya, 21 24 ya, kita gambar sekalian. Aprilnya 21 ya, di sini Mei-nya 24. Nah, oke, April Mei di sini. April Mei 24 di sini. Nah, di sini ada April, di sini ya kita arsir. Sampai di sini Mei, ini kita arsir juga. Nah. Bulan Juni kita lihat, bulan Juni, April, Mei, Juni, Juli 27 29. Juni, Juli 27 29. 25, 26, 27 sampai sini, 27, 28, 29 sampai sini. Ya, kita arsir langsung aja. Di sini Juni, Juli. Agustus ya, kita lihat Agustus mana ini? Agustus 28 ya, 28, 27. Agustus 28, di sini 28, terus di sini 27. Nah, ini Agustus, September. Agustus kita arsir, September kita arsir. September 27. Oke. Agustus, September, November, Oktober, November, Desember ini 25, 22, 18. 25, 22, 18. 25, 22, 18. Nah, di sini ya kita arsir sekarang. Kecenderungan naik turunnya sama. Hanya saja di Wagete ya jauh lebih panas ya, karena Wagete itu juga merupakan tropis ya. Sedangkan di Jepang subtropis, naik turunnya hampir sama ya. Nah, hanya saja Jepang kenaikannya lebih tajam. Jadi kalau di tropis lebih stabil suhunya. Oke, dari sini kelihatan ya. Kalau tropis suhunya lebih stabil.
Nah, kalau kita hubungkan gini, ya, kalau kita hubungkan gini, lebih stabil dong daripada yang ini. Nah, di Jepang loh, naiknya, naik lagi, naiknya tajam, ya, nah, terus turun lagi, turunnya juga tajam. Jadi perubahan suhunya besar. Kalau panas hampir sama dengan tropis, kalau dingin dinginnya banget. Nah, kalau di kita harus bersyukur ya, kita hidup di daerah tropis ya, perubahan suhunya tidak terlalu ekstrim. Di manakah kita bisa melihat perubahan suhu di diagram ini untuk membandingkan suhu kota Niigata dan Wagete? Apa yang harus kita perhatikan? Kenaikan dan penurunannya ya. Ya, intinya grafiknya ya. Ayo pikirkan tentang diagram yang menyajikan hubungan perubahan lebih mudah dipahami. Kita lanjutkan ya. Diagram garis. Ujung-ujung pada diagram batang dihubungkan dengan garis untuk membentuk diagram seperti berikut ya. Suhu kota Niigata dan Wagete. Nah, Wagete-nya belum ada di sini ya. Ini yang Niigata. Ya. Apa saja yang ditampilkan? Nah, kalau untuk menggambarkan suku Wagete ya, sekali lagi kita harus buat ya. Ya, kita dengan cepat bisa ngambil data di sini ya. Kita ambil ininya saja. Ya, kita copy terus kita pastekan di sini untuk ini ya. Untuk membantu kita gambar. Ya. Nah, untuk membantu kita gambar ini nanti yang merah ya. Yang biru, kita akan gambar dengan warna biru. Di sini Niigata sudah, Wagete mari kita gambar. Nah, ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 1. Kelihatan ya? Bulan 1 di situ, wah kurang ke bawah sedikit ya. Bentar. Nah, di bawahnya sini aja gambarnya. Nah, ini mudah. Nah, mari kita angkanya kita taruh sini aja biar enak ya. Ya, oke. Bulan 1 adalah 17 ya. Bulan 1 17 atau gini. Biar pas. Nah, ini bulan 1 17. Nah, ini bulan 12, 18 ini agak diginikan. Nah, ini kan lebih pas. Nah, oke. Baru sekarang kita gambar bulan 1 17, bulan 1 ya. Ini 17, tempatnya di sini. Setelah 15, 16, 17 di sini. Bulan 2 17 juga, bulan 3 19 di sini. Bulan 4 21 di sini. Bulan 5 24 di sini. Bulan 6 27 di sini. Bulan 7 29 di sini ya. 4 5 6 7 8 9. Kemudian bulan 8 28 turun 1. Terus bulan 9 27 turun lagi di sini. Kemudian bulan 9 27, bulan 10 25, bulan 11 22, bulan 12 18 di sini. Nah, di sini ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini kurang sip. Pelan-pelan saja daripada ngulang-ngulang. Nah, gambarnya seperti ini. Terlihat garis biru lebih stabil daripada garis merah ya, perubahannya enggak ekstrem. Apa yang dapat ditampilkan di sumbu horizontal dan sumbu vertikal? Sumbu horizontal adalah bulan. Sumbu vertikal adalah suhu. Suatu diagram yang menggunakan garis untuk menunjukkan perubahan
pada suhu ataupun pada hal lainnya disebut diagram garis. Nah, ini adalah diagram garis. Kayak yang sebelumnya adalah diagram batang. Mana tadi? Nah, ini adalah diagram batang. Tapi dikasih garis juga ya bagian atasnya sama Pak Ali. Oke. Berapakah suhu di bulan Maret dalam derajat Celcius? Ini kota mana yang tanyakan ini ya? Ya, bulan Maret, Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maret, bulan 3 ya. Nah, di kota Niigata 5 derajat Celcius, ini ada derajat Celcius di kota Niigata. 5 derajat Celcius di kota Wakete 18 derajat Celcius ya, 19 ya, di kota Wakete 19 derajat Celcius. Pada bulan apa suhunya 16 derajat Celcius? 16 itu di sini ya, Januari dan Februari. Di Wakete pada bulan Januari dan Februari. Seperti itu. Kasih tempatnya juga Wakete ya. Nah, ayo gambar diagram garis perubahan suhu kota Wakete pada diagram suhu kota Niigata pada gambar halaman sebelumnya, bandingkanlah. Sudah ya tadi ya. Di bulan manakah suhu tertinggi masing-masing kota, berapa suhu tertingginya? Ya. Di sini kita akan lihat nanti Niigata dan Wakete. Ya. Kita Niigata dulu, suhu tertinggi mana? Niigata, nah di sini aja. Untuk Niigata suhu tertinggi adalah bulan 8 Agustus ya. Wakete bulan dan suhunya adalah 28 derajat Celcius ya. Agustus 28 derajat Celcius itu dulu kita jawab. Ya. Agustus ya 28 derajat Celcius. Ini A-nya besar ya. Kalau di Wakete kita lihat, kalau dari grafik ini enak lihat tertingginya. Nah, di sini 29 di bulan sebelum Agustus ya. Nah, 29 di bulan 7 Juli ya, Juli 29 Juli, 29 derajat Celcius. Hampir sama ya. Bagaimana ya? Jadi suhu tertingginya hampir sama. Tuh terendahnya jauh. Ya. 28 dan ya ampun 28 kok posisinya di sini ya. Di sini 26 sebenarnya posisinya. Enggak sih. Niigata 26 di sini ya. Niigata 26. Suhu tertingginya. Pak Ali salah lihat. 26. Nah, salah lihat Pak Ali. Yang 28 tadi Wakete ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana suhu berubah? Bandingkan selisih perubahan antar kota Niigata dan Wakete. Bagaimana suhu berubah? Ya, kita lihat pada bulan terjadi kenaikan dari Januari di kota Wakete ya, ada kenaikan sampai bulan Juli. Di sini Juni, Juli, Agustus ya. Di kota Wakete ada kenaikan sampai bulan Juli lalu turun lagi. Ya. Nah, di kota Wakete ya. Ada
kenakan dari bulan Januari gitu aja, dari Januari naik terus sampai Juli, lalu kembali turun. Di kota Niigata ya, dari Januari naik sampai bulan Agustus ya, kemudian kembali turun ya. Jadi di Niigata naik sampai bulan Agustus kembali turun ya, sampai Agustus terus kembali turun ya. Agustus itu bulan 8. Kita lanjut lagi, lihat pertanyaan. Di peralihan bulan apakah perubahan suhunya drastis? Ya, kalau di Niigata ya, drastis itu naik drastis di bulan ya, naik drastis di bulan 3 sampai 7 ya, naik drastis di bulan 3 sampai 7 ya. Niigata naik drastis di bulan 3 sampai 7, kemudian turun drastis lagi. Nah, kalau di kota Wagete ya, naik drastis ada enggak? Relatif stabil rasanya. Nah, di kota Wagete relatif stabil ya, relatif stabil kalau dibanding Niigata. Ayo diskusikan manfaat menggunakan diagram garis. Kita bisa dengan mudah membandingkan selisihnya jika diagramnya digambar pada diagram yang sama. Jadi itu manfaat diagram garis ya. Jadi naik sedikit, naik banyak, turun sedikit, turun banyak, tidak berubah. Dari A sampai F manakah yang lebih baik menggunakan, dari A sampai F yang manakah yang lebih baik menggunakan diagram garis? Ini A sampai F, manakah yang lebih baik menggunakan diagram garis? Suhu tubuh diukur pada waktu yang sama setiap hari. Ini bagus. Jenis dan banyaknya kendaraan yang melewati depan sekolah selama 10 menit. Ini rasanya enggak. Banyak siswa di kelas, ini rasanya enggak. Banyak siswa di kelasmu berserta buah favorit mereka. Enggak. Suhu yang dicatat setiap jam pada satu tempat, iya, karena ada perubahan waktu. Ini bagus untuk diagram garis. Tinggi badan setiap siswa di kelas, enggak. Tinggi badanmu diukur pada setiap ulang tahun. Ini lebih baik, yang centang ini lebih baik ya. Lebih baik ya. Yang centang lebih baik. Yang silang ya tidak lebih baik. Bagaimana menggambar diagram garis? Intinya yang berdasarkan waktu. Jadi sumbu mendatarnya atau horizontalnya itu enak berdasarkan waktu. Jadi kelihatan ada progresnya, ada perkembangannya, itu lebih bagus diagram garis. Kalau buah kesukaan atau tinggi badan siswa di satu saat ya kurang diagram garis kurang bermanfaat, mending diagram batang saja itu. Bagaimana menggambar diagram garis? Di sebelah kanan menunjukkan data suhu. Gambarlah sebuah diagram garis pada tabel berikut. Di sini ada jam ya, 9, 10, 11, 12. Ini siang, ini jam 1, jadikan 13 saja. Ya. Jam 13, jam 1 itu 13 gitu, lebih enak sebenarnya ya. 13, 14, 15. Lebih enak seperti itu. Biar kelihatan perkembangan
semakin naik. Ya, sebaiknya gitu menurut Pak Ali. Suhunya, nah di sini akan apa ya, lebih enak kalau kita apa copy pastekan di sini untuk memudahkan menggambar. Ya, di sini ya. Jadi ngelihatnya nggak usah jauh-jauh. Nah, pada suhu mendatar tulislah waktunya dengan jarak yang sama. Ya, di sini waktu pada jarak yang sama. Ini ya 9 pagi, 10, 11, 12 ya. Terus 1, 2, 3. Kemudian tuliskan skala pada suhu yang paling tinggi. Suhu yang paling tinggi di sini adalah 24. Ya. Jadi di sini enak 5, 10, 15, 20 seperti ini ya. Nah, ini adalah 25. Jadi naiknya setiap 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat jam 9 adalah 18. Ini jam 9 ya. Di sini jam 9. Kita lihat jam 9 ini adalah 18. 18 itu 2 sebelum 20 kan gitu ya. Terus jam 10 ini 20. Jam 11 di sini nanti ada 22 di sini 20 tambah 2. Jam 12 23 naik 3. 24 ya, jam 1 jam 2. Ini 24 di sini 24. Terus kemudian jam 3 kembali turun menjadi 23. Nah, ini kalau kita hubungkan ini akan menjadi diagram garis. Nah, seperti itu. Buatlah titik-titik yang sesuai dengan waktu, hubungkan titik-titik ya. Ini sudah kita lakukan. Tulislah judul dan unitnya. Jadi di sini suhu ya terhadap waktu ya. Data suhu terhadap waktu. Disabel menunjukkan data suhu ya terhadap waktu. Nah, di sini waktunya. Tiap jam ya. Nah, gitu. Latihan catat suhu ruangan di kelasmu dan gambar hasilnya. Ayo telitilah selisih suhu yang ada di dekat jendela dan di dekat lorong. Untuk perbandingan buatlah diagram garis di kertas yang sama. Ya, jadi kalian bisa praktek di sini di sekolah. Nah, Pak Ali tidak bisa menjelaskan di sini ya. Kalau itu kalian sendiri yang melakukan. Strategi dalam menggambar diagram garis. Dina sedang demam yang mencatat suhu tubuhnya dan menggambarkan sebagai diagram garis. Berapa suhu badan Dina dalam derajat Celcius pada pukul 8 pagi? Pada pukul 8 pagi, dia ini di sini ya 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37. Di sini ya 37. Ya, dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dina menggambar ulang diagram di bawah ini untuk mempermudah ya. Nah, dipermudah karena di sini dipotong ya, kayak dipotong saja karena enggak begitu kita butuhkan toh. Nah, ini. Kalau ini ternyata jam 6 tadi 37 koma. Nah, ini kelihatan ada komanya 2. Ya. Jadi kalau seperti ini lebih detail. Ya, berapa titik yang digunakan untuk kenaikan skala 1 derajat Celcius? Ya, kenaikan ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 titik. Artinya apa? Di sini grafik kita putus. Ya. Dipotong. Ya, bagian yang grafik dipotong pada bagian yang tidak informatif gitu aja. Pada bagian yang tidak informatif.
atau tidak mengandung informasi toh di sini potong saja. Berapa kenaikan suhu dari pukul 6 pagi sampai pukul 8 pagi? Dari 6 pagi sampai 8 pagi, 6 pagi sekian, ya 8 pagi sampai sekian. Jadi di sini adalah 37,2. Di sini 37,123456. Ya. 37,6. Jadi kenaikannya ya adalah 37,6 dikurangi 37,2 yaitu 0,4 ya 0,4 derajat Celcius. Nah, atau dihitung saja di sini kenaikannya berapa? 1, 2, 3, 4 derajat Celcius juga bisa. Seperti itu caranya ya. Pada pukul berapa perubahan suhunya drastis? Ya drastis ini. Drastis kelihatan dari pukul 8 sampai 10 naik drastis dari pukul 8 sampai 10 itu naik drastis ya 8 sampai 10 naik drastis ya kemudian turun drastis pada pukul 2 sampai 4 ya 2 sampai ini 6 ya dari 2 sampai 6 turun drastis. Pukul 2 sampai 6. Bagaimana suhu badan Dina berubah? Naik turun. Ya, awalnya naik. Ya. Awalnya naik drastis, kemudian stabil, terus turun drastis. Awalnya naik drastis, ya dari pukul 6 sampai 10, ya 6 sampai 10, kemudian stabil atau relatif stabil pukul 10 sampai pukul 2 kemudian turun drastis ya jadi relatif stabil termasuk kenaikan yang sedikit itu dianggap stabil ya turun sedikit naik sedikit itu dianggap stabil atau dikasih keterangan tambahan ya naik sedikit pada pukul 10 sampai 12 relatif stabil 10 sampai 22 ya ditambahkan ya di sini naik sedikit ya, di sini boleh tambahkan naik sedikit pukul 10 sampai 12 itu bisa tambahkan ya. Jadi relatif stabil itu bisa naik sedikit, turun sedikit atau tetap. Sekarang kita jawab soal berikutnya. Berapa suhu badan Dina dalam derajat Celcius pada pukul 9 pagi? 9 pagi ya di sini 9 itu antara 8 sampai 10 ya. Ya di sini 9 pagi di sini ya 38. Ya 38 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini ada tabel tiba-tiba. Nah. Terus ini apa ini? Tabel di samping menunjukkan banyaknya kertas bekas. Oh, ini halaman berapa? Halaman 106, sebelumnya halaman berapa? Jangan-jangan ada halaman yang lupa 105, betul ya? Habis 105, 106. Nah, di sini tabel di samping. Oh, mungkin disuruh gambar yang di atas tadi ya. Kita lihat saja. Kita ini memang tabel kosong. Tabel di samping menunjukkan banyaknya kertas bekas dan kertas yang terkumpul tahun 1996
ya, banyak kertas bekas kertas yang terkumpul. Ayo gambar diagram garis dari tabel di samping dengan memperhatikan skala pada sumbu tegak. Ya, ini tahunnya, oh iya, ini tahun ada tahun 96, 97, 98 sampai tahun 2007. Apa yang bisa kamu baca dari diagram tersebut? Nah, di sini kertas bekas nanti Pak Ali akan gambar dengan warna merah, ya, dengan warna merah. Terus kemudian coba ini kita gambar. Nah, angkanya ini kita copy pastekan aja. Angkanya kita copy pastekan untuk yang merah. Nah, yang gambarnya lebih mudah ya. Gambarnya lebih mudah. Abaikan coretan merah ini. Paling nggak sengaja nyoret tadi. Ya, di sini tahun. Ya. Nah, di sini kayak kepotong. Ya, di sini terpotong. Kita di sini ini kisarnya kan 3.000 ya. Kisarnya 3.000. Jadi di sini kita ambil 3.000 saja. Ya. Yang paling kecil 3.000, ya sekitar 3.100 lah ya. Ya, 3.100. Mungkin di sini ada 3.100, 3.200 ada enggak? Ya. Di sini, di sini 10.000, 3.000, enggak perlu sampai 10.000 juga ya. Ngapain? Di sini kan terpotong ya. 3.000 di sini seharusnya nggak perlu sampai 10.000 ya. 3.000 di sini mungkin 3.100 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 3.100. Terus kemudian 3.200 sampai sini aja cukup. Nggak ada yang lebih dari 3.200. Oke, kita gambar satu persatu. Di sini 3.076 ya. Di sini 3.076, di sini 3.010, 3.010, 3.020, 3.030, 3.040 gitu ya. 3.050, 3.060, 3.070, 3.080, 3.090, terus 3.100. Padahal di sini 3.076 ya. Pada tahun 1996 3.076 ini 76 kurang lebih di sini. Ya, mulai tahunnya di mana? Nah, di sini ya. 3.076 di sini. 3.076. 70 ini 86 itu sekitar di sini. Nah, di sini ya. Terus 3.119 di sini 3.110, 3.120, 3.119 kurang lebih di sini. Nah, untuk 97 di sini ya. Nah, di garis yang tebal ini 119 ya, 3.119, ini 120, 119, 120 kurang sedikit sini. Nah, ini kan 3.120 kan, mundur ke bawah. Ya, satu kotak isinya 2. Jadi sini. Satu kotak kecil itu. 2.998, 298. Di sini 2.990, di sini 2.980 di sini ya. Nah, kalau di sini 2.998 kurang lebih di sini. Ini tahun 98 kurang lebih di sini. 2.998 ya, di sini. Oke, naik turunnya drastis ini ya.
Terus ini 3062 di tahun 99 ya, 3062 3062 kurang lebih di sini. Nah, ya. Terus 3176 ini 3176. Oh, ini 3120 ya. 3130, 3140, 3150, 3160, 3160, 3170, 3180, 3190. Dan ini tadi 3176, 3170 ya, naik ke sini, hampir tengah-tengah sini. Nah, di situ ya. Kemudian 3107, 3100 ini 3100 ya, 3107. Sebentar. Nah, di kanannya daerah sini ditandai ya, biar nggak lupa daerah sini intinya. Oke. Ini saya kasih tanda gitu aja biar nggak lupa. 3107. Oh, di sini ya, sekitar di sinilah tempatnya. Nah, ini Pak Kali gambar ulang di sini ya. Ini tadi untuk tanda saja. Terus sekarang tahun berikutnya adalah tahun, berarti sekarang ini tahun 2002 ya, kurang lebih tahun 2002 ini yang 107 tadi 107 2001 ya, 2002 ini berarti 3065 3070 65 di sini ya, 65 ini 70 65 di sini ya. Ini 2002, sekarang 2003 3093 3090, ini 93 ada di atasnya sedikit. Nah, oke. 2024 ini 3138 kurang lebih di sini. Nah, gitu. Terus 2005 3138 lagi sebelahnya, jadi lurusnya ya. Oke, nah itu 3154 kurang lebih di sini. Oke. Kemudian terakhir 3130 di sini. Nah, mari kita hubungkan ya. Ayo gambar diagram garis dari tabel samping dengan memperhatikan skala dan sumbu tegak. Apa yang bisa kamu baca? Terus kita hubungkan ya. Kita hubungkan yang merah ya. Nah, dari sini ke sini, terus turun drastis ke bawah. Oh. Terus turun drastis ke bawah, ya, kemudian naik lagi. Jangan melengkung, ini harus lurus. Naik lagi. Terus ini mana? Naik lagi. Drastis, turun, drastis, turun lagi, naik tipis-tipis, naik sedikit, stabil, ya tetap, naik sedikit, turun sedikit. Di awal-awal naik turunnya drastis ya, pada akhirnya naik turunnya agak stabil. Itu kertas bekasnya. Sekarang kertas yang terkumpul, ya. Kertas yang terkumpul kita melakukan hal yang sama, ya. Nah, sekarang kertas yang terkumpul kita kopikan, kita pastikan di sini. Nah, ini untuk memudahkan kita untuk menggambar ya. Kalau nggak gini kita agak kesusahan gambarnya, harus di sebelahnya. Ya, kita mulai lagi dari awal. Sekarang dengan warna lain, Pak Ali akan gunakan warna biru. Nah, warna biru
seperti ini. Oke, diawali dengan 1.100.000. Keliru sebenarnya ya. Di sini Pak Ali nggak memperhitungkan ini 3 juta. Ya seharusnya agak ke atas ini ya. Pak Ali tidak memperhitungkan itu ya. Seharusnya dimulai dari bukan dari 3.000. Paling bawah itu 1.000 seharusnya. Wah ini ada Pak Ali akan copy pastekan aja kalau gitu. Ya, nanti kita rubah angkanya ya. Kita rubah angkanya sedikit. Ya. Ini ini tak hapus dulu. Ya, tak ambilkan dari anunya lagi nanti. Ya, tak ambil atau ini biarkan gini, Pak Ali akan ambil kembali data dari sini. Ya, memang ternyata ada kekeliruan, seharusnya dari 1.000 bawahnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tempelkan aja. Hati-hati. Ya, Pak Ali gambar lagi nanti di sini, di sebelahnya sini. Nah, di sini masih ada space. Ya. Nah, ini ya. Nggak masalah. Untungnya Pak Ali pakai komputer ya. Nah, Pak Ali lupa memperhitungkan di sini angkanya ribuan, nggak sampai 3.000. Ya. Jadi ini nanti dibikin paling rendah berapa ini? 1.000. Jadi kita agak tetap ngambil data dari sini, ya sekitar 3.000 ya di situ. 3.000 di sini 1.000 sekian. Jadi ini dibikin 3.100 gitu ya. Jadi di sini dibikin 1.000. Ya, di sini akan 2.000 atau gini saja. Jadi karena 1.000 ini 2.000, di sini 3.000, ya, di sini 10.000 di sini. Kita bikin lagi aja yang baru, ya. Jadi agak merepotkan di sini ya. Di sini jaraknya terlalu jauh antara 1.000 dengan 3.000. Kalau nggak bisa detail, ya. Jadi kita gambar tidak dalam satu grafik saja, ya, di 2 grafik yang berbeda tetapi berdekatan, ya. Di sini 1.000. Ya, kemudian sampai 2.000 ya. Di sini 1.100, 1.200. Oh, enggak cukup juga. Jaraknya terlalu jauh. Ya. Antara 1.000 sampai 2.000, rentangnya jauh ini. 1.000 sampai 2.000. 2.000, 1.500. Ya kita harus memikirkan seperti ini. Ya kita memang harus terpisah ini. Kalau jadikan satu berat, ya, karena jaraknya terlalu jauh. Ya. Jadi 1.000, ya. Ini nanti di sini kita bikin 2.000. Bikin 1.500 boleh lah. Terus di sini bikin 2.000. Jadi setiap kenaikannya 10.000, di sini 10.100, 10.200, ya. Itu 1.100. 1.100, 1.200. Tulisnya keliru. Harus segitu ya. 1.100, 1.200, 1.300,
1400. Kita bisa. Kalau kita jadikan satu, tidak cukup tempatnya. Walaupun ada sisa di luar, tapi tetap tidak cukup. Karena 3000 dengan 1000 jaraknya terlalu jauh. Ya. Nah, ini kemudian dilakukan hal yang sama. Ya, ini. Jadi tidak bisa kita jadikan satu grafik, tidak bisa, tidak cukup tempatnya. Harus kita pisah. Dan skalanya kabar buruknya harus beda. Di sini skalanya setiap kenaikan 20, di sini setiap kenaikan 100. Kalau enggak gitu enggak cukup tempatnya. Ya, tempatnya enggak cukup. Tempatnya enggak cukup. Ya, ini apa akan Pak Ali tempatnya ini sampai 2000 loh ya. Sampai 2000. Tempatnya beda, skalanya beda. Kalau enggak yang merah jadi tidak detail nanti. Nah, cara yang sama dengan tadi ya, biar videonya nggak terlalu panjang, ini di sini Pak Ali skip saja. Ya, intinya ya sama dengan sebelumnya. Ini agak ke bawah aja. Intinya sama dengan sebelumnya, kita baca satu persatu. Ya, misalnya baca ini tahun 1996 1200 2300. Nah, 2300 sampai ke sini. Ya, ini 2332, ini 430, ini 1150 di sini, 1132 ya kurang lebih di sini. Nah, dimulai dari sini dan seterusnya. Ya. Nah, biar videonya nggak terlalu panjang, di sini Pak Ali skip ya. Mengeksplorasi bayangan, ya. Mengeksplorasi panjang bayangan. Ayo catat panjang bayangan dan mendatanya. Tabel berikut menunjukkan catatan panjang bayangan dari sebuah tongkat pada sepanjang 10 cm yang diukur pada bulan Desember. Ayo tunjukkan data tersebut dengan diagram garis pada halaman berikutnya. Nah, ini aja kita lakukan ya. Kalau ini terlalu berat dan terlalu panjang nanti videonya. Nah, di sini waktu pukul. Nah, ini oke. Panjang bayangan pada 21 Desember, padang bayangan pada 21 Juni. Ya, yang 1 Desember nanti Pak Ali akan gambar pakai biru. Ya, yang Desember pakai biru. Nah, di sini jam 8.51 ya. Jam 8.51. Nah, pukul 8.51 di sini. Pukulnya mana? 8 posisi di sini 51. Kita lakukan agak cepat aja ya. Kemudian 27,8 di sini 20 ya, 27 kurang lebih di sini. Nah, 8. Hampir 28 ya. Kemudian 10 20 pas angkanya 20 di sini. Kemudian 11 16,8. 11 itu 16,8. 16 10 11 12 13 14 15 16 16,8 hampir 17 di sini. 12 16,3 kurang lebih di sini, agak sedikit di bawahnya. Kemudian ini sudah 13 18,1 20 dikurangi 2 di sini ya. 18. Kemudian 23,1 di sini. Nah, di sini. Kemudian 36,1. 36 ini 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 di sini. Kalau kita hubungkan sekarang ya, turun ya, turun. Semakin pendek, ya, terus kembali panjang lagi. Ya, ini adalah bulan Desember.
Kemudian kita ulang lagi prosedur yang sama ya, dengan warna berbeda ya, bulan Juni ya, Juni atau 21 Juni ya. Yang tadi kan 21 Desember. Oke ya. Kita mulai 8 12,1 ya, 12,1 di sini 12,1, terus 7,9 di sini hampir 18 di sini. Kemudian 4,9 di sini. Tuh 2 3 4 hampir 5 di sini. Kemudian 2,8 pendek sekali ya. 2,8 di sini hampir 3. Kemudian 2,1 2 lebih sedikit itu. Kemudian 3,5 hampir 4. Kemudian 6 1 2 3 4 5 6 di sini. Kemudian 9,3 10 kurang. Nah, bayangannya pendek aja ya. Landai sekali. Nah, ayo catat panjang bayangan dan mendatanya. Tabel berikut menunjukkan catatan panjang bayangan dari sebuah tongkat sepanjang 10 cm yang diukur dalam bulan Juni dan Desember. Ya, di sini ya. Antara pukul berapa selisih bayangan paling besar? Ya, selisih bayangan paling besar antara pukul 8 dan 9. Ya, 8 dan 9. 8 sampai 9. Apa yang kayak G ya? 8 sampai 9. Apa yang bisa dipelajari dari diagram tersebut? Selisih bayangan pada bulan Desember jauh lebih tajam daripada 21 Juni. Selisih panjang bayangan pada 21 Desember lebih besar ya daripada 21 Juni. Selisihnya antar bayangan ini besar ya selisihnya. Oke. Atau perubahan ya. Perubahan selisih atau perubahan panjang bayangan. Lebih enak perubahan ya. Perubahan panjang bayangan. Perubahan lebih ekstrim ya. Bayangan pada 21 Desember lebih besar daripada 21 Juni. Oke, ini yang bisa kita simpulkan. Nanti kita akan bahas latihan di video selanjutnya. Panjang ternyata video ini sampai capek balik. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.